Ada cerita tentang Makoto Edamura, pemuda polos yang akhirnya harus menjadi penipu dan menganggap dirinya sebagai penipu terhebat di Jepang. Walaupun penipuan yang dilakukannya sebagian besar untuk bertahan hidup, kemampuannya menarik perhatian Laurent Thierry, pemimpin dari kelompok penipu yang mencoba mengambil uang dari orang-orang ternama. Tak hanya berdua, Thierry dan Edamura dibantu oleh Abi dan Cynthia yang tergabung dalam kelompok yang sama. Bukan hanya menipu dari mangsa kecil seperti yang dilakukan Edamura, Thierry mengajak Edamura untuk mendapatkan lebih banyak uang dengan menjerat elit kriminal di berbagai negara. Segala rencana dipersiapkan matang-matang untuk bisa lolos dengan selamat sembari menguras uang sang mangsa. Menceritakan tentang Hall, kota yang secara rutin diserang oleh penyihir dari dimensi lain. Ekosistem dan kondisi penduduk kota telah banyak berubah akibat serangan yang telah lama terjadi ini, dan para penduduk punya sedikit cara untuk melawan balik. Kaiman dan Mikado adalah duo yang memiliki rekor bagus dalam memburu penyihir. Kaiman yang memiliki kepala kadal kebal terhadap sihir sangat mematikan dengan pisau, dan luar biasa kesal dengan para penyihir yang ia percaya bertanggung jawab dengan kondisinya. Nikaido memiliki pengetahuan dalam terhadap para penyihir sekaligus mampu membunuh dengan mudah dengan tangan kosongnya. Keduanya bekerja sama untuk menjaga keamanan kota. Anak muda bernama Orpen bekerja dalam bisnis peminjaman uang di belakang jalan kota komersial Toto Kanta. Dahulu ia dikenal sebagai salah satu penyihir paling menjanjikan di Menara Pang. Suatu hari Orpen didekati oleh Volkan dan Dortin yang banyak mendulang uang dari skema penipuan. Dalam topeng pedagang kaya, mereka berangkat ke pemukiman Everlasting untuk mendapatkan imbalan dari penipuan berkedok pernikahan. Namun ada satu masalah, rencana Volkan penuh dengan lubang yang membuat salah satu saudari dari keluarga tersebut mengetahui rencana busuk mereka. Dan kemudian sebuah monster menyerang rumah. Di antara kerumunan salah satu nama muncul, Asali. Monster ini adalah monster yang ia cari selama 5 tahun terakhir. Kakak perempuannya Asali berubah menjadi monster berwujud naga. Di antara orang-orang yang mencari monster tersebut untuk membunuhnya, ada Orpen yang melakukan segala cara untuk melindunginya. Di mana kehidupan sempurnanya berakhir, mencoba segala cara untuk mengubah kembali saudarinya Asali untuk kembali ke wujud normal. Membawanya ke sebuah petualangan yang dipenuhi bahaya yang secara langsung membuat Orpen mengetahui rahasia-rahasia di dunianya. Pada dunia pasca apokalips, kehidupan seseorang didominasi dengan yang namanya kaun. Setiap manusia akan dicap sebagai kaun dan masing-masing memiliki kaun yang berbeda-beda. Kaun tersebut menentukan kehidupan mereka ke depannya. Jika kaun mereka berada pada angka 0, maka akan berbahaya untuk kehidupannya. Pada tahun 305 kalender Alsian, Hina mendapatkan misi dari ibunya untuk mencari Baron Merah legendaris. Di perjalanan, Hina bertemu dengan seorang pendekar pedang bertopeng setengah bernama Lich. Ternyata orang yang ditemui oleh Hina juga mempunyai jumlah kaun yang sangat rendah. Namun tanpa ia sadari bahwa orang yang bernama Lich tersebut adalah seseorang yang ia cari selama ini, yakni Baron Merah legendaris. Adalah seorang bocah laki-laki yang hidup di bawah tanah. Ia tak memiliki masa lalu sepanjang ingatannya, ia hanya hidup di dalam sebuah gua gelap. Setiap harinya ia selalu berusaha untuk mencari jalan keluar dan menggali tanah yang ada di atasnya dengan harapan dapat keluar dari tempat antah berantah ini. Dia selalu berusaha menggali dan menggali setiap hari sampai akhirnya suatu hari ia mulai melihat cahaya yang begitu silau menyinari gua. Ia berhasil membuat jalan keluar. Dari atas lubang itu muncul sosok perempuan berambut kuning dengan senyum yang cantik. Perempuan itu bernama Rahel. Rahel punya satu impian yang dituju dalam hidupnya, yaitu melihat bintang. Rahel benar-benar ingin mewujudkan impiannya tersebut. Akhirnya ia pergi menuju gerbang menara dan bertekad untuk melakukan perjalanan menuju lantai puncak. Bam tak ingin Rahel pergi, dia ingin agar Rahel selalu bersamanya, tapi Bam tak mampu menghentikannya. Rahel pergi dan menghilang menuju menara. Tak ingin kehilangan cahaya yang menjadi alasannya hidup, Bam bertekad untuk masuk ke menara dan berusaha mencari Rahel.
Anime ini mengisahkan kehidupan Shuichi Kagaya, seorang siswa berprestasi di salah satu sekolah menengah di kotanya. Siswa tersebut ternyata memiliki kemampuan untuk merubah dirinya menjadi seekor monster berbentuk seperti maskot dengan memiliki ekor anjing yang menambah keseraman dari monster ini. Dan pada satu malam saat Kagaya keluar untuk mencari minum, dia malah melihat sebuah rumah terbakar, dan mungkin karena kekuatan monster yang bersarang di tubuhnya, akhirnya ia dapat mencium bau seorang gadis di dalam rumah yang terbakar tersebut. Dan Kagaya menyelamatkan gadis tersebut, namun sialnya keesokannya gadis itu menemui Kagaya dan akan mengancam akan membongkar identitas Kagaya sebagai monster jika Kagaya tak mau memperlihatkan wujudnya. Dan awalnya Kagaya masih enggan hingga ditendang dari atas atap oleh gadis tersebut, dan secara otomatis tubuh Kagaya merespon dan mengaktifkan monster di dalam tubuhnya tersebut. Dan karena tak punya pilihan lagi, akhirnya Kagaya menceritakan bahwa ia memang seorang manusia yang dapat merubah dirinya menjadi seekor monster berbentuk maskot anjing. Namun Kagaya masih belum mengetahui mengapa dia dapat berubah menjadi seekor monster tersebut. Latihan iblis Ryonen Suguna yang legendaris dan ditakuti hilang berserakan. Jika ada iblis yang memakan bagian tubuh Sukuna, kekuatan yang mereka peroleh mampu menghancurkan dunia. Untungnya ada sekolah misterius bernama Jujutsu Sorcerers yang mampu melindungi keberadaan makhluk hidup dari hayat hidup. Yuji Itadora adalah siswa sekolah menengah yang sehari-harinya mengunjungi kakeknya yang terbaring di tempat tidur. Meski begitu, ia memiliki kemampuan fisik di atas remaja lainnya. Banyak sekali klub olahraga yang mengajak ia untuk bergabung, namun Yuji lebih memilih klub ilmu gaib. Suatu hari klub ilmu gaib berhasil mendapatkan benda terkutuk yang disegel. Tetapi sedikit yang mereka tahu mengenai teror yang akan menghantui mereka jika memecahkan segel tersebut. Menceritakan tentang seorang pemuda dari Korea Selatan bernama Jin Mori yang memiliki keahlian bela diri taekwondo semasa kecilnya. Suatu hari diadakan turnamen antar sekolah dan bela diri di dunia untuk mencari petarung terhebat di negaranya. Pemenang turnamen ini dikabarkan dapat meminta satu permintaan apa saja yang ia kehendaki akan dikabulkan. Acara ini disponsori oleh perusahaan teduh, menyatukan orang-orang dari sekolah tinggi di seluruh Korea Selatan pada tingkat regional dan kemudian tingkat nasional untuk memilih perwakilan untuk World Tournament. Keinginannya untuk memenangkan turnamen bela diri sangat besar. Akhirnya Jin Mori berhasil memenangkan turnamen antar sekolah di tingkat regional. Setelah Jin Mori berhasil mengalahkan Han Dewi dan Yo Minra, keduanya menjadi berteman dan akan menjadi satu tim untuk mengikuti World Tournament untuk mencapai tujuan mereka masing-masing. Ada orang, ada bapak-bapak teman-teman. Kok nggak ada, anjing hilang, goblok. Tapi bohong. でねスイッチがあるだけでした